Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai dengan apa nanti yang terbaca saja ya. Kita akan bercerita tentang apa. Oke, ada seseorang yang selalu kepikiran kamu terus, bahkan selalu bernostalgia tentang apa yang dulu pernah kalian lakukan. Ya, dia ini punya cerita ya yang dulu pernah kalian jalin, pernah kalian buat. Ya, entah mungkin kalian pernah berlibur bersama atau apa, mungkin pernah punya hubungan apa, terus punya momen-momen tertentu. Nah, itu ya sering dia kayak putar kembali di otak dia selalu kepikiran terus sama kamu. Dia adalah sosok seseorang yang dulu sering sekali gampang banget tergoda dengan pihak ketiga. Ya, selalu menghadirkan third party di hubungan kalian. Bahkan si dia ini sering banget lari dari hubungan. Kenapa? Karena si dia ini memang sejujurnya belum siap untuk berkomitmen. Jadi dulu itu udah sering selingkuh, sering kabur-kaburan ya energinya, sering putus nyambung atau on off, sering kabur-kaburan karena memang dia belum ada niatan atau belum siap untuk berkomitmen. Ada karmic relationship di mana di sini ya dia harus menyelesaikan karma-karma dia terhadap kamu. Makanya di sini hubungan kalian itu on off terus ya. Dia harus membalas atau apa sih namanya? me- 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 menerima ya karma-karma dia yang telah menyakiti kamu, ya mengkhianati kamu seperti itu ya. Jadi hubungannya tidak bisa untuk gampang melepas ya karena dia harus menyelesaikan dulu karma dia terhadap kamu. Ya, memang si dia ini tuh sejujurnya banyak pilihan ya. Dia menghadirkan banyak pilihan atau memang di sekeliling dia itu banyak pilihan. Ya, jadi nggak cuma kamu doang pasangan yang dia miliki gitu ya. Bahkan mungkin aku lihat di sini ada one night stand. Em, Mungkin pernah melakukan one night stand atau mungkin di satu malam dia eh, selalu kepikiran kamu atau mungkin di setiap malam dia selalu kepikiran kamu seperti itu. Tapi mungkin ada riwayat ya dulu dia pernah one night stand dengan seseorang gitu ya. Entah ini kamu atau orang lain. Nah, yang dia rasakan sekarang ini adalah patah hati. Entah ini patah hati dengan kamu atau patah hati dengan masa lalu atau patah hati dengan dirinya sendiri. Intinya si dia ini lagi patah hati banget, berat bahkan ya. Makanya saat ini tuh dia sedang mencoba untuk healing dari patah hati yang dia rasakan. Ya, oke. Ada hubungan yang toksik sehingga dia harus melepaskan dulu hubungan-hubungan toksik dia. Terus itu juga ada addiction di sini ya, ada semacam kayak ketergantungan, kecanduan tentang sesuatu. Ya, di sini bisa dia kecanduan tentang seseorang atau mungkin ya apa hmm, apa namanya situasi atau obat-obatan terlarang seperti itu ya. Nah, intinya saat ini dia sedang healing dari situasi yang memang membuat dia hatinya hancur. Seperti itu kalau aku lihat ya. Bisa jadi patah hati karena seseorang atau mungkin dari kamu. Intinya kalau misalkan ini dari hubungan ya, dia pengen freedom dulu dari hubungan-hubungan yang toksik. Bisa juga freedom dari hubungan toksik itu nggak harus tentang relationship yang percintaan ya, romansa relationship gitu. Romantic relationship. Bisa juga tentang mungkin hubungan keluarga, hubungan pertemanan ya. Ada yang toksik gitu. Nah, itu ingin dia hindari atau ingin dia lepaskan.
Itu yang sekarang terjadi pada dia. Kemudian kita lihat cerita lengkapnya ada that. Bisa ini kamu atau bisa ini dia atau mungkin kalian berdua. Berarti ada situasi yang kalian itu tidak mau melepaskan, ya. Padahal kalian tahu hubungan ini tuh sudah banyak sekali toksiknya, banyak sekali gagalnya, ya. Ada situasi kalian selalu berpegang teguh pada hubungan yang sudah tidak berfungsi atau berpegang teguh pada kebiasaan lama yang mungkin kebiasaan lama inilah yang mencegah kemajuan hubungan kalian bisa terjalin kayak gitu ya. Jadi misalkan gini, misalkan dia kan dulu pernah sering banget ya selingkuh. Nah, mungkin kamu di sini udah tahu bahwa dia ini sering banget selingkuh, tapi mungkin kamu masih tidak mau melepaskan dia. Atau di sini mungkin kamu ingin melepaskan dia, tapi dianya yang tidak mau melepaskan kamu. Intinya, entah ini kamu ataupun dia, mungkin salah satu dari kalian, atau bisa jadi dari memang kalian berduanya, tidak mau melepaskan. Walaupun kalian tahu kebiasaan kalian atau ada situasi yang memang berulang, dan itu mungkin yang membuat penghalang atau membuat hubungan kalian terhalang untuk maju, tapi kalian tetap bertahan pada hubungan ini. Maka dari itu, karena kalian masih tetap ingin bertahan dengan hubungan yang toksik ini, maka semesta membuat kalian harus berubah. Makanya situasinya on off ya. Harus ada kesadaran, harus disadarkan lebih tepatnya, harus disadarkan, hey, hubungan ini kamu itu berdealing dengan seseorang yang toksik. Apakah memang masih mau terus-terusan seperti ini? Makanya dipisahkan ya, agar di saat kalian berpisah itu disadarkan gitu loh. Ya, kalian sadar nggak sih, ini nih hubungan yang nggak patut untuk tetap dipertahankan. Tapi kalau misalkan memang dipertahankan, apakah kamu siap secara mental, emosional, batin kamu untuk menerima keadaannya? Kalau misalkan memang benar-benar mau, ya, maka harus ada perubahan. Ya, harus ada perubahan. Nggak boleh gini terus, masa iya? Nanti sampai ke komitmen, sampai ke hubungan yang jenjang ke serius ya pernikahan kalian masih terus-terusan ada yang berselingkuh, kan nggak asik ya. Nah, so mau nggak mau, semesta akan membuat perubahan secara signifikan, secara besar-besaran. Salah satunya mungkin misalkan siapa nih yang berselingkuh, dia yang sering berselingkuh, maka step by step atau mungkin secara signifikan ya, secara langsung akan diberikan suatu karma, langsung kayak diberikan balasan secara kontan saat itu juga, saat di dunia ini gitu ya, agar dia tersadar gitu ya. Kamu tersadar, dia juga tersadar. Nggak boleh loh punya hubungan yang mendua seperti ini atau toksik seperti ini gitu. Dan itu tinggal kaliannya sendiri yang memilih ya, apakah kalian akan menolak karma itu atau kalian akan mau ikuti untuk berubah ya, berubah untuk tidak selingkuh lagi. Oke, kemudian di sini ada Ten of Sword Reverse. Dan sejujurnya di sini kamu tahu ya, hubungan ini tuh sudah tidak bisa lagi dipertahankan ya. Sudah apa sih? Ya ya sudah hancur gitu lah ya. Sudah hancur, sudah gagal kayak gitu ya. Dan memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Bahkan kalian tahu bahwa dia ini sering menunjukkan peningkatan penyalahgunaan yang sangat drastis. Udah selingkuh, dimaafin, selingkuh lagi, gitu-gitu terus ya. Jadi semakin diberikan maaf, semakin diberikan kesempatan kembali, ya semakin berulah gitu ya. Bahkan semakin parah berulahnya kayak gitu ya. Nah, mungkin disinilah kalian ditakdirkan untuk apa ya, menemukan tempatnya dulu masing-masing gitu ya. Maksudnya dipisahkan dulu ya. Kalian dipisahkan, nah untuk bisa tersadarkan dan bisa mengobati rasa sakit hati satu sama lain ya. Dan aku lihat di sini, oke, Ten of Sword reverse berarti menandakan memang akhirnya berhasil ya. Kalau aku lihat di sini, berarti
kalian itu telah tumbuh secara signifikan, kamu tumbuh secara signifikan, eee, apa ya, sebagai akibat dari kesulitan yang dan kamu sudah belajar gitu ya dari masa lalu, kamu udah bisa mengatasi amarah, kebencian, kepahitan, kamu sudah bisa mandiri, kamu sudah bisa, apa ya, independen gitu ya, kamu tidak bergantung lagi. Nah, seperti itu. Jadi ada poin plus ya, poin plus ketika kamu bertahan ternyata ada pendewasaan diri juga ya dari situasi hubungan yang karmik ini. Kamu lebih lebih tenang, lebih sabar. Jadi kalau misalkan ada situasi seperti ini lagi, dia selingkuh lagi, kamu ya ya udah tenang aja. Hidupmu sekarang kayak lebih ke mandiri ya, independen. Kamu bisa bahagia tanpa dia. Nah, itu yang aku lihat sekarang ya. Intinya ada perubahan ya dari hidupmu. Mungkin dulu ketika kamu tahu bahwa dia selingkuh, mungkin kamu uring-uringan, kamu stres banget, kamu menangis seharian, setiap hari bahkan mungkin ya, sampai-sampai ya kamu sampai-sampai mungkin butuh obat penenang seperti itu ya. Nah, sekarang ketika kamu sudah terbiasa gitu ya untuk menghadapi situasi yang sama, kamu kayak "Oh, ya udah bodo amat, lo selingkuh, gue bisa kok hidup tanpa lo, gue bisa kok cari uang sendiri, gue bisa mencari kebahagiaan sendiri, keluarga selalu mendukung, teman-teman ada, terus hidup juga nggak penuh beban karena harus mikirin perselingkuhan terus." Nah, saat ini kamu sekarang lebih positive thinking dan lebih berpositif juga dalam hidup ya. Intinya kamu kayak memandang hidup tuh gak usah ribet-ribet deh. Kalau lo nggak bisa dipercaya, yang ngapain gue harus ngejar-ngejar seseorang yang memang tidak mau diberikan kesempatan untuk dipercayai. Nah, kayak gitu ya. Kau lihat. eh Kemudian ada Knight of Pentacles. Aku lihat di sini banyak pelajaran ya untuk perbaikan diri di sini yang terjadi pada diri kamu ya, yang terjadi juga pada diri dia. Intinya di sini kalian ingin memiliki kehidupan yang sehat, yang baik-baik ya. Hmm, Kalau memang hubungan ini toksik ya udah, ngapain harus dipertahankan. Terus dia juga ketika dia tahu dia yang toksik, dia yang tukang selingkuh, akhirnya dia memberikan efek terhadap kamu, apa ya, lebih mandiri, lebih tidak bergantung ke dia. Di sini pun dia akhirnya tersadar, oh iya ya, berarti sebenarnya yang rusak itu aku gitu ya. Dia akhirnya berpikir seperti itu. Akhirnya di sini pun dia ingin memiliki kehidupan yang sehat pula. Oke, memang nggak baik ya selalu menyakiti orang lain. Toh ketika dia sering menyakiti kamu, ternyata dia langsung mendapatkan karmanya, mendapatkan balasan. Akhirnya dia berpikir, kenapa ya hidup aku itu kok sesulit ini terus gitu. Kayaknya banyak sekali masalahnya, banyak sekali situasi yang tidak bisa terrealisasi atau selalu terhambat atau selalu gagal. Akhirnya di sini dia berpikir, apakah karena aku mengkhianati kamu terus, melukai hati kamu terus, seperti itu. Akhirnya di sini dia apa ya, berubah ya, ada perubahan dari dia untuk punya kehidupan yang lebih sehat seperti itu ya. Memang kalau Knight of Pentacles Reverse ini menandakan ada hubungan yang buruk ya, ada ketidakstabilan yang terjadi di hubungan kalian, bahkan tidak bisa memberikan waktu yang cukup atau perhatian cukup untuk kamu si dia ini ya. Terus juga hubungan kalian udah tampak seperti monoton banget ya. um, Apa ya, kalau aku lihat di sini mungkin dia dulu pernah bermalas-malasan ya, mungkin pernah berjudi gitu, pernah juga mungkin menipu seseorang atau mungkin kamu di sini pernah dia tipu ya, tidak pernah setia kalau aku lihat di sini. Em, dan bahkan dulu mungkin prinsip dia cari pasangan itu pasangan yang secara keuangan itu oke lah gitu ya, kaya gitu ya, jadi bisa mensuplai dia. Terus itu dia pengen punya pasangan itu yang dia pandang itu secara status sosialnya juga bagus, sehingga dia juga bisa kecipratan apa ya, ketemu dengan orang-orang yang secara status sosialnya itu tinggi kayak gitulah ya. Em,
Dan aku lihat di sini juga memang si dia ini gampang sekali untuk mengingkari komitmen-komitmen yang mungkin dulu pernah dia utarakan sama kamu, pernah dia janjikan ke kamu. Oke, situasi memang on off ya, bahkan di sini ketika dia selingkuh pun aku lihat di sini ada Six of Cups ya. Jadi ternyata ketika dia pergi dari kamu, karena ini hubungan karmic relationship ya. Jadi mau dia dengan orang baru ataupun dia tidak dengan orang baru, bayang-bayang kamu itu selalu hadir di pikiran dia, ya dia selalu kangen kamu, dia selalu bernostalgia dengan kamu. Jadi kehidupan dia dengan orang baru ataupun dia sendiri gitu ya, hidup dia tuh nggak tenang, hidup dia itu selalu terbayang-bayang kamu, selalu apa ya, apa namanya itu, kepikiran kamu terus lah ya, ya seperti itulah ya. Akhirnya di sini entah selang beberapa lama ya datang lagi dia dia ini, padahal dia pun nggak tahu ya nanti masa depannya akan seperti apa. Dan kalau aku rasa di sini mungkin selama ini pun ketika dia udah sering nyakitin kamu, kamu selalu terima lagi. Sehingga di sini ada Six of Cups yang mana kalian akan bersatu kembali, kalian bersama kembali, walaupun di masa depan entah apa halangan rintangan yang akan terjadi atau ujian apa atau masalah apa yang akan terjadi, apakah situasinya sama yang terjadi, ya kalian tetap mencoba untuk menerima dia lagi seperti itu ya. Jadi memang ada dari sisi kamu yang welcome lagi ke dia. Padahal kamu tahu bahwa situasi hubungan ini tuh udah toxic banget kayak gitu. Oke, King of Cups ya. Jadi memang si dia ini juga nggak 100% jelek ya. Dia juga orang yang sangat penyayang, orang yang dia ini sangat menyayangi keluarga, orang yang penuh kasih sayang, orang yang ramah, orang yang eh, apa ya, sopan. Dia ini bisa setia kok ya. Jika memang hatinya sudah menetapkan pada satu pasangan, atau ya pokoknya jika hati dia itu udah menetapkan bahwa dia orang yang teristimewa, orang yang patut untuk dia lindungi, dia jaga, maka dia akan setia. Aku lihat di sini termasuk kamu. Walaupun dia secara pikiran, fisik dia bersama orang lain, tapi hati dia itu sudah menetapkan bahwa kamulah yang dia inginkan, kamu yang dia cintai, maka ya mau dia dengan yang lain pun pasti dia akan balik lagi ke kamu gitu, karena memang udah hatinya yang memilih. Begitupun dengan keluarga ya, mau dia meninggalkan keluarganya sejauh apapun juga nanti dia balik lagi ke keluarga, karena memang hati dia itu kalau sudah menetapkan pada satu eh, apa namanya, keinginan, maka itulah yang akan dia pegang teguh gitu. Dan memang ini King of Cups berarti menandakan dia ini punya jiwa seorang ayah. Ya, bisa jadi memang dia seorang pria atau punya jiwa maskulin, atau bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sudah duda dan sudah punya anak seperti itu ya, sehingga dia punya jiwa seorang ayah. Kalau misalkan kamu yang mungkin sudah pernah menikah dan sudah punya anak, ya mungkin ini kamu, energi kamu gitu ya. Intinya di King of Cups ini di antara kalian ada yang sudah pernah menikah dan mungkin sudah punya anak gitu ya. Karena memang punya jiwa yang sangat mengayomi atau melindungi keluarga gitu. Orangnya menarik, orangnya bersemangat ya, dia dia ini. Terus itu hmm, dia ini seorang ayah yang baik ya, seorang ayah yang baik. Oke, cuman gini ya, aku rasa hmm, kedepannya pun ya, energi orang ini tuh masih fokus pada karir, pada keuangan. Sehingga mungkin akan ada potensi walaupun kalian kembali lagi bersama orang ini, akan tetap ada potensi kamu sering diabaikan. Ya, karena kalau udah Eight of Pentacles itu memang orang yang sangat gila kerja. Orang yang bakalan apatis banget kalau udah apa ya, kamu dibandingkan dengan pekerjaan ya, kamu akan ya tidak mendapatkan quality time ya, atau sulit mendapatkan perhatian dari dia karena benar-benar orang yang
sangat-sangat fokus sama karir. Kalau udah apa ya, berhubungan dengan pekerjaan itu dia aduh benar-benar habis energinya untuk pekerjaan gitu, sehingga untuk memfokuskan kamu itu udah capek, udah habis energinya ya, udah ya bakalan apatis deh intinya seperti itu, kamu nggak sulit untuk bisa mendapatkan perhatian dari dia ya. Ini juga mungkin yang salah satu menjadi momok bagimu ya, membuat kamu jadi capek menjalani hubungan dengan orang ini ya. Tapi kalau untuk kedepannya, jika memang kamu menerima kembali orang ini atau si dia ini, aku rasa masih ada potensi dia apatis juga ya dalam hubungan, karena memang benar-benar orang yang gila kerja kalau aku lihat, segila itu kalau udah menyangkut tentang pekerjaan ya. Mungkin memang secara finansial dia ini ya bukan orang yang oke gitu ya secara keuangan. Dia memang harus bekerja keras untuk menghasilkan uang gitu ya. Dia mungkin bukan seorang pewaris, atau mungkin dia mungkin baru bangkrut ya, sehingga dia harus menata kembali keuangannya seperti itu. Ya intinya di sini sampai ke depan pun ya dia masih itu, masih akan fokus sama karir-karir dan keuangan seperti itu ya. Aku lihat di sini. Oke, yang ingin dia katakan adalah aku akan kembali. Ketahuilah bahwa aku akan selalu kembali padamu. Aku janji, kata dia gitu. Ya, jadi ini selain karmic relationship, memang karena dia sayang sama kamu dan ya memang hati dia itu udah menetapkan memang pada kamu, sehingga akan selalu energinya balik lagi gitu ya. Memang akan sulit, apalagi udah ditemukan karmic relationship di sini. Memang akan sulit bagi kalian untuk bisa lepas. Walaupun di sini mungkin kamu itu sudah bersama yang lain, orang ini masih akan selalu membayang-bayangi kamu gitu. Mungkin kamu kadang-kadang sering kepikiran dia, kadang-kadang kamu sering apa ya, tiba-tiba rindu dia ya, karena itu kalau nggak secara fisik bisa bertemu ya, secara koneksi batin dia akan terus nempel sama kamu gitu. Apa yang dapat saya lakukan agar semua ini berhasil? Oke, ada rasa putus asa ya dari dia. Ada rasa kebingungan juga, putus asa, bingung, lelah, dan bahkan nggak tahu harus berbuat apa dengan situasi kalian saat ini ya. Mungkin keadaan keuangan dia belum fine, belum baik-baik saja. Terus itu tapi dia dulu pernah menyakiti kamu, pernah berselingkuh ya. Ada situasi yang entah gimana, pokoknya dia ngerasa kayak nggak bisa lagi melakukan effort gitu loh. Nggak bisa lagi melakukan sesuatu untuk hubungan ini. Dia nggak tahu, entah mungkin memang kamunya juga sudah masa bodoh dengan dia, sudah tidak mau lagi bersama dia, atau apalah ya. Tapi intinya saat ini tuh dia nggak tahu harus berbuat apa. Makanya sampai saat ini tuh mungkin dia belum datang lagi ke kamu, karena dia pun bingung, dia harus melakukan apa gitu ya. Dia harus bertindak seperti apa. Kayak gitu ya. Aku belum pernah begitu mencintai seseorang. Nah, jadi walaupun dia mungkin kamu pernah lihat dia sering gonta-ganti pasangan, itu beda rasanya kalau dengan kamu gitu. Jadi makanya aku bilang hati dia itu udah menetapkannya ke kamu. Jadi walaupun dia dengan orang lain rasanya tuh beda gitu ya. Kalau sama kamu walaupun sejauh apa juga ada perasaan ingin kembali lagi sama kamu. Tapi kalau dengan yang lain, ya mungkin ketika dia tertarik gitu di awal dengan seseorang itu, ya udah, habis itu mungkin entah beberapa lama, sebulan, 2 bulan, ngejalanin hubungan dengan orang itu, habis itu ya udah memudar, tapi ketika mereka berpisah, ketika mereka berjauhan, itu nggak ada rasa ingin untuk datang kembali, menjalin hubungan kembali, tapi justru malah pengen udah akhiri gitu ya, selesai kayak gitu. Tapi kalau dengan kamu itu masih ada energi on off ya. Misalkan perasaan udah mulai memudar ya, udah dia cari yang lain, tapi ketika dengan yang lain perasaan itu timbul ya, ingin bertemu kamu, kangen kamu, rindu kamu, kepikiran kamu, akhirnya putuslah dengan yang baru, datang lagi ke kamu gitu terus ya. Jadi memang karena ada karmic relationship dan juga memang mencintai kamu ya.
Saya sangat lelah, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tuh ya, udah energi capek, dia tuh kayak udah putus asa, bingung harus berbuat apa, nggak tahu lagi. Gitu ya. Entah apa yang terjadi di situasi hubungan kamu dengan dia, tapi kayak pengen menyerah, tapi dia cinta gitu. Jadi pengen effort, tapi nggak tahu harus berbuat kayak mana gitu loh. Ya, ada situasi yang mungkin nggak segampang dengan apa yang aku omongin ini, tapi mungkin ya memang situasi dia nggak tahu, mungkin bisa jadi memang orangnya tidak tidak sesat-sat itu, orangnya memang mungkin lemot ya, atau orangnya canggungan, maluan, atau mungkin ya karena dia punya banyak kesalahan sama kamu sehingga dia malu untuk bisa apa satset gitu ya datang ke kamu karena memang memiliki rasa bersalah yang begitu besar. Jadi ada situasi yang membuat dia memang nggak semudah kayak aku ngomong ini gitu loh. Seharusnya ya dia datang-datang aja gitu ya. Nggak gitu. Ada situasi yang dimana dia ngerasa kayak, aduh kalau misalkan aku datang kira-kira kamu marah nggak ya? Aduh kalau misalkan aku datang kira-kira kamu eh, apa akan mengungkit masalah yang dulu-dulu nggak ya? Nah kayak gitu ya. Intinya ada sesuatu yang ngerasa dia terhambat gitu lah ya, untuk datang ke kamu atau ada rasa ketakutan yang dia miliki tentang sesuatu gitu ya. Tolong jangan pernah berubah, tolong jangan ubah apapun tentang kamu, oke? Dia berharap kamu tidak berubah tentang perasaan, sikap, perilaku, ya. Mungkin dulu kamu memang orang yang sangat tulus gitu ya. Dia berharap kamu tidak berubah. Kamu akan tetap selalu tulus sama dia gitu. Kamu akan tetap selalu menerima dia lagi. Ya dia tahu dia memang jahat banget sama kamu. Tapi apa ya? Kayak ya bisa dibilang tuh cinta banget, bucin banget. Tapi ya kamu tau lah ya, dia kayak sulit untuk effort karena dia pernah melakukan suatu kesalahan. Bukan suatu malah, mungkin banyak kesalahan sama kamu. Sehingga dia kayak, ya itulah ya nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Dia berharap ya mungkin kamu mungkin mau untuk eh, yang ngasih dia tanda, sinyal, atau mungkin kamu yang ngomong duluan sama dia, aku masih menunggu kamu atau gimana, nah, kayak gitu ya. Mungkin kamu yang dia menunggu kamu untuk membuka pintu kembali untuk dia, kayak gitu. Ya, karena dia di sini ada rasa bersalah yang begitu besar. Sehingga di sini kayak ya cuman bisanya mengharap kamu tidak berubah aja gitu. Kamu membuatku berkata seolah aku, kamu membuatku berkata seolah aku bisa melakukan apapun yang ingin aku lakukan tuh ya. Kamu dulu itu sering banget memotivasi dia ya. Kamu itu sering banget memanjakan dia. Kamu sering banget selalu apa ya? Membantu dia untuk tetap bangkit ya. Jadi kalau aku rasa dia ini kalau datang kalau misalkan lagi bener-bener yang terpuruk ya, kangen banget sama kamu. Jadi intinya situasi dia lagi nggak fine ya, dia datang ke kamu nanti entah curhat apa, cerita apa. Nah, nanti dia dapat motivasi dari kamu, semangat lagi. Akhirnya pergi lagi, ninggalin kamu lagi kayak gitu ya. Kalau aku rasa sih seperti itu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Alfabetnya ada A, C, G, Y, E, J, R, P, O, D, M, Q, N, L. Oke, itu aja. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.